Halo para guru dan para peserta PPG Prajabatan calon guru. Kita ketemu lagi hari ini. Yaitu perlu kita sharing di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Suyanto.id. Channel untuk memberikan konten alternatif dari konten-konten yang sudah ada yang banyak tidak mendidik. Konten-konten yang hanya berbasis pornografi dan juga pola hidup yang mewah, hedonistik, yang itu sebetulnya adalah jauh dari kemauan kita. Namun konten yang seperti itu yang sering banyak dilihat orang, sampai jutaan orang nonton dan bahkan mereka mengklaim pemersatu bangsa. Nah, saudara, saya sangat senang melihat saudara berdiskusi di channel saya, terutama bagi guru dan juga bagi calon guru. Nah, kalau video ini sampai ke tangan Anda, ke gadget-gadget Anda, ini karena berkat sentuhan tangan kreatif dari editor channel Suyanto.id, Mas Teguh Heriwiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi. Beliau adalah guru inovatif kreatif nasional dan berjuang luar biasa untuk mendapatkan saat sekarang ini berstatus ASN yang dulunya honorer bertahun-tahun. Tentu saja dengan gaji ala kadarnya. Nah, saudara, saya juga tidak selalu bisa mengundang pengambil kebijakan. Tidak tahu alasannya apa. Susah untuk diajak bicara di sini. Tapi kita lebih baik berdiskusi supaya diskusi kita ini memberikan feedback. Karena setiap kebijakan itu kalau nggak ada feedback loop, yaitu alur umpan balik, kebijakan itu bisa tersesat. Oleh karena itu, banyak sekali feedback yang berasal dari saudara-saudara, baik guru maupun yang sedang PPG Prajabatan. Sebelum kita mulai, terima kasih kepada yang mengapresiasi channel ini. Banyak yang mengapresiasi bahwa saya selalu diundang untuk berdiskusi tentang guru. Kita tahu bahwa sejak merdeka, negara kita memang belum punya roadmap, belum punya peta jalan rekrutmen guru. Jadi setiap kekurangan guru diselesaikan dengan cara yang ad hoc. Dulu zaman 15 tahun yang lalu kan terkenal guru Sukwan, guru Honda. Sukwan guru sukarelawan, Honda guru honorer daerah. Lalu banyak sekali istilah-istilah yang akhirnya membengkak ratusan ribu guru honorer. Dan karena honorer itu maka yang banyaknya begitu menjadi pressure terhadap pemerintah. Bahkan berubah juga menjadi kekuatan-kekuatan tekanan-tekanan politik. Akhirnya pada zaman SBY itu berusaha diselesaikan ratusan ribu guru honorer menjadi pegawai negeri. Namun masih bersisa ratusan ribu juga. Bahkan kita masih punya guru ilegal yang sebenarnya menurut undang-undang tidak berhak untuk mengajar. Namun karena jumlahnya besar, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu pemerintah memulai untuk menyediakan guru yang lebih profesional. Antara lain salah satunya adalah PPG Prajabatan. Ini juga sedang mulai PPG dalam jabatan. Saya juga ingin mengundang pengambil kebijakan di situ, tapi ternyata memiliki kendala. Tidak bisa hadir. Nah, oleh karena itu, saudara, kita bincang-bincang di sini. Kalau kita itu banyak jumlahnya bersuara, itu akan didengarkan oleh pengambil kebijakan. Karena kebijakan itu seharusnya sejak awal disertai dengan manajemen risiko. Artinya kalau hal-hal tertentu tidak terjadi, tidak bisa terjadi, lalu apa exit clause-nya, jalan keluarnya. Nah, kita mulai.
Ini ada yang mengatakan bahwa kembalikan sistem rekrutmen CPNS untuk guru. Jadi seperti PNS lainnya. Di PNS kan baru dididik, baru untuk diberi prajabatan. Istilah dulu, setahun atau 6 bulan. Saya kira ini usul yang sangat berdasarkan historis. Namun saya kira pemerintah sudah memiliki prajabatan, artinya PPK prajabatan. Sudah kurang lebih 40.000 dididik, itu gelombang 1, 2 itu. Yang semangatnya untuk memenuhi kekosongan guru yang sedang pensiun. Namun kalau untuk mengembalikan seperti itu kelihatannya bukan tidak mungkin. Nyatanya PPK prajabatan yang gelombang 3 atau gelombang 1 di tahun ini didesain untuk di ASN kan dulu, baru di PPK kan dalam jabatan. Nah, itu saya kira ini sebagai salah satu feedback yang penting, saudara. Saya tidak perlu menyebut namanya, siapa yang mengatakan begitu, tapi saya menghargai bahwa ini adalah bentuk kesadaran dari warga negara yang memberikan feedback ini. Karena dia juga mengatakan bahwa tidak adil kalau guru itu diperlakukan beda, katanya. Janganlah peraturan itu carut-marut terus, dia bilang. Karena guru itu adalah garda terdepan untuk mencerdaskan, tambahnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan harus mengalami kesulitan untuk diangkat PNS, tidak. Jadi tidak harus mengalami kesulitan, kata dia, untuk menjadi PNS. Lalu beliau ini menghimbau dengan sangat santun. Tolong Pak Menteri perhatikan itu, nasib pendidik yang telah berjuang dengan gaji 300.000. Luar biasa. 300.000 itu sama dengan anggaran rokok untuk orang-orang yang merokok. Saya sangat simpati kepada saudara yang memberikan masukan ini. Saudara mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesabaran, dan insya Allah ilmu yang saudara berikan adalah menjadi amal jariah yang luar biasa. Ada lagi izin menyampaikan informasi dan aspirasi, Prof, katanya. Saya seorang guru yang sudah berkiprah di dunia pendidikan selama 21 tahun. 11 tahun terakhir saya jadi guru di sekolah SD yang berstatus SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Atas munculnya Persekjen, ya, peraturan sekretaris, ini kalau Persekjen berarti peraturan sekretaris Direktorat Jenderal nomor 6 tahun 2020, bahwa guru bersertifikasi yang mengajar di sekolah SPK tidak diberikan hak, ya, jadi tidak diberikan hak tunjangan profesi guru. Dan ini sudah berjalan 2 tahun lebih. Artinya saya dan guru SPK lainnya sudah tidak menerima hak TPG. Jujur, ini suatu hal yang sangat tidak adil buat kami. Mohon agar dibantu, diperjuangkan hak kami untuk mendapatkan TPG tersebut. Demikian, terima kasih. Dia bilang begitu. Ya, tentu saja saya kan bukan pengambil kebijakan. Ya, inilah cara kita memperjuangkan. Kita suarakan. Kalau diikuti suara ini disuarakan oleh banyak orang, kalau sampai jutaan, itu mempunyai kekuatan, mempunyai bisa memiliki pressure terhadap pengambil kebijakan. Sehingga pengambil kebijakan akan mempertimbangkan, akan berpikir 2 kali atau bahkan 10 kali. Mudah-mudahan saudara aspirasi ini didengar.
Dan seharusnya memang dimanapun bekerja, kalau guru sudah mendapatkan sertifikat sesuai dengan undang-undang, memang menerima tunjangan profesi itu. Saya kira mengambil kebijakan perlu memahami undang-undang guru dan dosen yang sudah ada. Undang-undang nomor tahun 2005 kalau nggak keliru itu. Pada waktu itu prosesnya saya masih berada di kementerian. Ada pertanyaan lagi, apakah lulusan PPG Prajab gelombang 1 dan 2 tidak jadi ditempatkan, Prof, tetapi masuk ke marketplace guru? Marketplace luar biasa menjadi viral, saudara, persoalan marketplace ini. Jadi akan menganggap bahwa guru itu ya seperti komoditas yang bisa diperjualbelikan di apa toko-toko online. Tidak, jangan khawatir, saudara. Itu masih berupa gagasan dan terlalu prematur untuk diperlakukan kepada para lulusan PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2 ini. Saya sudah memberikan ulasan di channel ini mengenai bagaimana marketplace untuk guru itu. Itu saya yakin kalau diterapkan banyak sekali kendalanya. Bagaimana dengan daerah-daerah sekolah-sekolah di SM3T, di daerah-daerah yang tidak ada backbone internet, sekolah di daerah tertinggal, terluar, terpencil, itu kan banyak sekali. Jadi Indonesia itu bukan seperti Jakarta Selatan, di mana sekolahnya itu bagus-bagus, di situ gurunya, muridnya, orang tuanya, semuanya siap untuk misalkan saja, bulan depan kita akan membuat proyek berbasis internet. Semua bisa, karena internet bukan barang yang mewah, sudah barang kehidupan sehari-hari bagi orang tua siswa yang berada di sekolah-sekolah hebat di Jakarta Selatan. Mereka bisa membayar masuk sekolah 40 juta, bahkan 50 juta dengan uang SPP per bulannya 3 juta misalnya saja. Indonesia banyak ragam. Di daerah-daerah terpencil jangankan internet, saya kira itu kirim surat saja kadang-kadang 3 bulan baru sampai. Nah, oleh karena itu, saudara jangan segera pesimis dan putus asa terhadap konsep marketplace. Marketplace tidak akan cocok untuk mengadakan rekrutmen guru yang profesional. Kalau guru yang ad hoc untuk technical, misalkan, untuk skill-skill tertentu mungkin bisa terjadi, tapi hanya di sekolah-sekolah yang sangat akses internetnya itu klik langsung bisa. Tapi di sekolah-sekolah terpencil nggak mungkin bisa. Syaratnya marketplace itu koneksi internetnya harus baik. Jadi di negeri kita itu sekolah yang berlistrik saja masih banyak ya. Jangankan internet. Jadi saudara jangan pesimis, tetap bersemangat. Hai para lulusan PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2. Ayo kita selalu ngobrol di sini. Saya sekarang mengubah policy channel ini. Daripada sulit mengundang pengambil kebijakan, kita ngobrolnya adalah tentang analisis kebijakan dan memberi saran kepada pengambil kebijakan. Dengan cara begitu, insya Allah kebijakan-kebijakan itu akan berubah. Nyatanya, gelombang 2 kan berubah kebijakannya. Ya, bukan diklaim karena channel ini tentu saja. Tentu saja akibat dari banyaknya persoalan di gelombang 1 dan 2 yang merasa bahwa para peserta PPG Prajabatan gelombang 1 dan 2 itu tidak memiliki kepastian. Dan itu disuarakan. Antara lain juga di channel ini. Akhirnya yang kedua diubah, di ASN kan dulu, baru akan di PPG Prajabatkan kan. Nah itu kan perubahan. Lalu bagaimana kita yang di pertama, apakah tiba-tiba diubah? Saya kira tidak bisa.
Tapi akibat dari feedback kita, tentu saja kita berharap proses ASN-nya gelombang 1 dan 2 itu akan disusun dengan sebuah kebijakan yang lebih baik, lebih tertata, lebih tersinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Saya kira itu, kita berdoa. Saudara-saudara, doa orang-orang sulit itu akan didengarkan Allah. Jadi saudara jangan putus asa. Ya, kita berjuang terus. Yuk kita berdiskusi terus di channel ini. Insya Allah akan didengarkan pengambil kebijakan. Insya Allah akan memberi feedback, umpan balik. Dan itu akan bermanfaat. Dan kalau manfaatnya ada, berarti kita terlibat dalam percakapan yang memiliki amal jariah. Disitulah keuntungan kita. Ya, saya kira kita harus berakhir di sini. Tentu saja himbauan saya selalu saja klik subscribe jika Anda memandang bahwa channel ini bermanfaat buat Anda dan juga guru-guru. Di mana lagi kita berdiskusi kalau tidak di sistem virtual. Suyanto.id siap untuk berdiskusi, menganalisis kebijakan mengenai guru saat sini dan ke depan, sehingga kita memiliki guru yang profesional dengan rekrutmen yang baik, yang pasti untuk menyiapkan anak-anak kita menuju Indonesia emas. Setelah tahun 2035 kita memiliki bonus demografi. Terima kasih saudara-saudara. Saya berdoa Anda semua selalu sehat walafiat dan sukses selalu. Sampai ketemu lagi ya.